Halo Studio Lovers, negara-negara di dunia tahu bahwa telah terjadi konflik yang cukup besar antara Rusia dan Ukraina. 1,5 tahun berlalu, Ukraina benar-benar dibuat hancur lebur menerima serangan mematikan dari Rusia, yang secara peralatan unggul di segala sektor. Bisa dilihat Ukraina sampai hari ini masih bertahan sebagai negara lantaran adanya dukungan yang diperoleh dari sekutu-sekutunya di barat. Tidak dipungkiri juga efek dari kerusakan atas perang yang berlangsung. Mau tidak mau membuat pemerintah Ukraina tersudutkan. Namun di balik itu, penting kiranya melihat bagaimana sebenarnya peta kekuatan militer Ukraina saat ini. Nah, yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, invasi Rusia ke Ukraina pada dasarnya dimulai sejak 24 Februari 2022 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Bisa dilihat dengan jelas bahwa pelabuhan laut Odessa di Ukraina luluh lantah menerima serangan rudal dan juga drone dari negara kuat Rusia. Salah satu pelabuhan terpenting di Ukraina ini membuat ekspor biji-bijian yang menjadi sentral komoditi penunjang ekonomi di Ukraina terganggu total. Karena serangan dari Rusia, diperkirakan ada 60.000 ton lebih biji-bijian tertahan dan tentu saja mengganggu pasokan makanan global. Serta mau tidak mau nih Studio Lovers memunculkan krisis pangan bagi Ukraina. Di samping itu, bendungan raksasa Nova Kakhovka juga tidak luput dari serangan militer Rusia. Bendungan yang telah dibangun pada tahun 1956 silam ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memasok air ke wilayah tenggara Ukraina sekaligus semenanjung Crimea. Air yang terbendung ini juga mempunyai fungsi sebagai pendingin 6 reaktor pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Karena ledakan yang terjadi di Studio Lovers, bendungan ini menimbulkan banjir yang besar dan lagi-lagi menimbulkan krisis pangan. Hancurnya bendungan ini tidak hanya berefek pada pasokan air, tetapi juga diprediksi mengubah ladang di selatan Ukraina menjadi gurun. Perkara dua infrastruktur ini tentu saja hanya sekelumit cerita dari temperamennya Rusia di wilayah saudara serumpunnya. Kisah pentingnya Studio Lovers tentu terjadi kepada para pasukan yang berkonfrontasi di medan perang. Tidak bisa dibantah bahwa ledakan konflik antara Ukraina dan Rusia membuat militer Ukraina mengalami banyak kerugian. Bahkan pada Juli 2023 lalu, militer Ukraina diperkirakan kehilangan 20% peralatan tempurnya dalam waktu 2 minggu pertama dalam serangan balasannya. Personil Ukraina walaupun dilengkapi peralatan militer modern tetap saja mengalami kegagalan dalam melakukan serangan yang sangat signifikan. Nah, dari kegagalan serangan tersebut bisa dibayangkan begitu banyaknya peralatan tempur Ukraina termasuk kendaraan lapis baja dan tank dihancurkan oleh pasukan militer Rusia. Ukraina dalam hal ini tentu saja menanggung kerugian besar atas serangan ke wilayahnya. Rusia bahkan mengklaim sudah menembak jatuh 203 helikopter, 375 pesawat, dan 2.922 drone dari Ukraina. Tidak hanya itu, Rusia pun mengaku telah menghancurkan 7.589 tank, 401 sistem rudal pertahanan udara, dan kendaraan tempur baja lainnya. 985 MLRS, 3.883 meriam dan mortir artileri, serta 8.128 kendaraan militer khusus. Di balik peristiwa mencekam yang tengah terjadi di Ukraina, data tahun 2021 ada 43,7 juta jiwa jumlah populasi di negara bendera biru kuning tersebut. Dengan demikian, Ukraina mempunyai sumber daya manusia yang tergolong besar untuk mendukung kekuatan militernya. Global Firepower atau GFP bahkan mendudukan Ukraina pada tahun 2023 ini di posisi ke-15 dengan militer terkuat di dunia dari 145 negara di dunia. Karena itu dalam struktur militer Ukraina diperkirakan ada 500.000 personil, di mana sebanyak 200.000 personil aktif siap siaga untuk dikerahkan. Untuk kekuatan darat nih Studio Lovers, Ukraina diketahui mempunyai 11.868 kendaraan lapis baja, 1.412 unit artileri self-propelled,
624 peluncur roket berbagai kaliber, dan 2.430 unit tank yang siap dikerahkan dalam pertempuran. Nah, di antara ribuan tank 84 atau T-84 menjadi tank tempur kebanggaan Ukraina dalam mempertahankan teritorinya. Tank ini mempunyai meriam utama berukuran 125 mm yang mampu memuntahkan misil sejauh 5.000 meter. Nah, seraya mengisi amunisi untuk meriam utama, biasanya pasukan Ukraina bakalan memanfaatkan senjata mesin berukuran 12,7 mm bersama dengan senjata mesin berkaliber 7,62 mm. Bahkan tank T-84 ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 70 km per jam dan mampu menempuh jarak sejauh 500 km. Namun di balik itu, alat militer Ukraina yang tersedia di sektor laut dipandang tidak cukup beringas. Ukraina hanya terlihat memiliki 1 unit kapal fregat yang berdampingan dengan 1 unit kapal korvet. Lalu ada 13 unit kapal patroli dan 1 unit kapal penyapu ranjau. Nah, jika ada alutsista Ukraina di sektor laut yang membuat musuh gentar, diprediksi berasal dari kiriman negara-negara sekutu. Sebagai contoh, ada HMCS Kingston dan HMCS Summerside yang berasal dari Kanada yang telah terbukti melakukan patroli di Laut Hitam sejak tahun lalu. Kapal-kapal ini Study Lovers mempunyai panjang 55,3 meter, lebar 11,3 meter, dan syarat air 3,4 meter. Untuk sektor udara, tentu saja langit Ukraina menjadi serangan empuk dari Rusia. Dalam hal ini tentu Ukraina juga tidak tinggal diam. Ia tetap melakukan serangan balik. Setidaknya Ukraina menurunkan 33 unit helikopter yang berbaris bersamaan dengan 113 helikopter umum, 71 unit pesawat latih yang didampingi dengan 26 unit pesawat transportasi militer yang berisi pasukan penerjun payung. Bahkan dengan sangat yakin menerbangkan 28 unit pesawat serang dan 69 unit jet tempur. Yang ternyata Ukraina merasa percaya diri karena ada jet Sukhoi Su-27 yang cukup diandalkan. Walau bisa dikata Sukhoi adalah perusahaan yang berdiri pada masa Uni Soviet dan kini berbasis di Moskow, Rusia. Nah, jet tempur Sukhoi Su-27 ini Study Lovers memiliki senapan mesin berkaliber 30 mm yang mampu memuntahkan peluru sampai 150 butir. Lalu jet ini mampu disisipkan rudal anti radiasi dan rudal untuk serangan darat. Bahkan dapat membawa berbagai macam bom meskipun membawa banyak persenjataan. Nah, pemerintah Ukraina memang menyisihkan dana sekitar 30 miliar US dollar yang setara dengan 446 triliun rupiah untuk pertahanan militernya setiap tahun. Namun karena konflik dengan Rusia, Ukraina diwartakan mengalami kerugian sampai 2,1 kuadriliun rupiah dengan banyaknya infrastruktur yang hancur lebur. Sangat memilukan ya Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang kondisi Ukraina dan militernya saat ini. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.